Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Para pemirsa, para pendengar keluarga besar Madinah Islamic School, alhamdulillah tiada yang pantas untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih saja Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang banyak sekali keistimewaannya. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan adalah di bulan suci Ramadan ini Allah akan memenjarakan setan. Allah akan membelenggu setan-setan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghallaqat abwabun nar wa suffidatis shayatin." Jadi, ketika datang bulan suci Ramadan, Allah akan membuka selebar-lebarnya pintu surga dan Allah akan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Dan Allah akan membelenggu, Allah akan memenjarakan setan-setan. Dalam hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah telah menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan Allah akan memenjarakan setan-setan. Jadi kemungkinan mereka bisa menggoda kita, membisikkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk sangat minim sekali. Tapi pada kenyataannya di siang hari Ramadan dan di malam hari Ramadan masih saja kita dapati dan kita lihat dan kita dengar ada saja orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu apa makna hadis ini? Pada zahirnya hadis ini mengatakan bahwa setan-setan akan dibelenggu, tapi pada kenyataannya masih banyak kemaksiatan. Banyak sekali ulama yang menjelaskan tentang hadis ini. Di antara yang pertama adalah Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi As-Suyuti, di mana beliau menjelaskan dalam kitabnya Ad-Dibat Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Beliau menjelaskan, "Innama yughallu an as-sha'imin shauman hufidha ala syurutihi wa ru'yat adabuhu." Jadi, setan itu sesungguhnya dibelenggu dari orang-orang yang berpuasa, yang dia jalankan puasa itu dengan sungguh-sungguh, dia hormati adab-adabnya, dia jalankan syarat-syaratnya. Jadi dia ingin memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, dia tidak ingin rusak ibadahnya. Lalu dia menjaga, dia tahu apa yang halal, apa yang haram dilakukan di bulan suci Ramadan, dia benar-benar memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi setan seolah-olah terbelenggu, tidak punya kesempatan untuk menggoda orang-orang yang seperti ini. Tapi wa anna man lam yuhafiz alaihi fala yughallu an fa'ilihi asy-syaitan. Tapi terhadap orang-orang yang lalai, yang suka sembarangan, yang suka meremehkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka terhadap orang-orang seperti ini setan-setan tidak dibelenggu. Makanya orang ini kadang-kadang kita lihat masih suka ngerumpi, masih suka berbohong, masih suka berkelahi di siang hari Ramadan. Jangankan malam, siang hari aja kita lihat masih banyak orang yang terang-terangan minum di siang hari di jalan-jalan umum atau makan seenaknya, padahal mereka tahu itu adalah bulan suci Ramadan. Kemudian Imam Jalal Suyuti juga kemudian menjelaskan, "Lau salima annaha musfiratun an kulli sha'imin fala yazam alla yaqa asyarrun li'anna liwuqu'i syarri asbaban ukhra ghairu syayatin." Kalau kita mengambil zahir hadis ini bahwa setan benar-benar dibelenggu, benar-benar dikerangkeng, benar-benar diikat, tentu saja tetap saja kejadian orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan buruk di bulan suci Ramadan tetap ada. Kenapa? Karena terjadinya perbuatan maksiat bukan hanya akibat dari godaan setan. Bukan hanya dari godaan setan saja. Setan sudah dibelenggu karena zahir hadis ini menjelaskan seperti itu. Zahirnya setan telah dibelenggu, setan telah dipenjara. Tapi tetap saja ada perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi. Karena terjadinya perbuatan maksiat tersebut bukan hanya dari godaan setan.
ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbuatan maksiat seperti an-nufusul khabithah, hawa nafsu orang tersebut yang buruk. Jadi ketika sebelum Ramadan, orang ini dapat godaan setan untuk melakukan perbuatan buruk. Ketika masuk Ramadan, setannya udah nggak menggoda dia. Tapi karena dia sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut, dia masuk Ramadan, dia tetap melakukannya perbuatan tersebut. Karena keburukan-keburukan yang dia lakukan sebelum Ramadan, dia tetap lakukan keburukan itu setelah masuk dalam bulan suci Ramadan. Jadi, perbuatan maksiat dan perbuatan buruk yang terjadi di siang hari bulan Ramadan tidak hanya disebabkan oleh godaan syaitan, tapi juga bisa jadi disebabkan oleh kebiasaan buruk dia yang biasa dia lakukan sebelum Ramadan. Ketika masuk Ramadan, kebiasaan buruk itu masih saja orang tersebut lakukan. Bisa juga karena godaan setan, tapi godaan setannya setan yang dari jenis manusia. Kadang lebih bahaya yang ini, karena teman itu punya pengaruh besar terhadap seseorang. Bisa jadi dia kuat imannya, bisa jadi dia sebenarnya tahu dirinya lagi berpuasa. Ketika ada temannya yang mengajak dia untuk berbuat maksiat, akhirnya dia kalah, dia ikut perbuatan tersebut. Pendapat lain diantaranya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Bai'atul Mafatih, beliau menjelaskan, sudurul ma'asi fi Ramadan laisa min athari syaitan, bal min athari nafsil ammarati allati tasharrabat min athari syaitan fi sa'ir sanah. Jadi, menurut pendapat Imam Al-Mubarakfuri, terjadinya kemaksiatan, perbuatan buruk yang terjadi di bulan Ramadan tidak semuanya berasal dari setan, tetapi disebabkan oleh nafsu yang ada dalam dirinya yang selalu mengajak dia untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, yang selalu menggoda dia, mengajak dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Tapi perbuatan tersebut biasa dilakukan karena pengaruh setan di luar Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, dia melakukan itu karena godaan setan. Tapi ketika masuk Ramadan, orang tersebut melakukannya bukan karena godaan setan, tapi karena kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan sebelum masuk Ramadan. Sedangkan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan yang lain lagi, pendapat beliau lain lagi. Al-maqsudu taqlilu syururi fihi wa hadha amrun mahsus fa inna wuqu'a dzalika fihi aqall min ghairihi. Di dalam kitab tersebut, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa maksud dari dibelenggunya setan itu adalah Allah membuat sedikit sekali perbuatan maksiat yang terjadi di dalam bulan Ramadan dibandingkan yang terjadi di luar bulan Ramadan. Dan ini amrun mahsus yang kelihatannya tak bisa dirasakan oleh panca indera. Dengan mata kita bisa melihat bahwa perbuatan maksiat tersebut jarang terjadi di dalam Ramadan. Lebih banyak terjadi di luar bulan Ramadan, atau juga kuping kita sering mendengar berita-berita bahwa perbuatan buruk tersebut jarang terjadi, sedikit sekali terjadi di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena suasana di bulan Ramadan kaum muslimin luar biasa. Malam hari mereka bergolong-golongan keluar rumah untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Subuh mereka sudah keluar rumah lagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari penjelasan beberapa ulama tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya terjadinya kemaksiatan yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan tidak hanya disebabkan oleh setan, tapi juga disebabkan oleh faktor lain. Di antara kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut, atau godaan dari setan-setan yang dari jenis manusia, bukan setan yang dari jenis jin. Kalau yang setan dari jenis jin itu Allah sudah penjarakan mereka. Tapi ada saja orang-orang, teman-teman yang ngaku teman kepada kita, tapi mau mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Inilah yang dimaksud dengan bahwa setan Allah belenggu di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, keluarga besar Madinah Islamic School, mungkin ini yang bisa Al-Faqih sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.